Bismillahirrahmanirrahim. Hi, ladies and gentlemen, guys. See again with me, Al. Today I would like to discuss about the professional development. Jadi, as a teacher, pasti kita tidak hanya stuck setelah lulus kuliah, kemudian mungkin ada yang mengikuti program sertifikasi, PPG dan sebagainya. Tetapi kita juga harus bisa memahami tentang professional development. Jadi guys, professional development itu adalah sebuah continuous process ya. It does not end when you finish the study, because developing your skills and new ideas itu adalah ongoing proses. Karena konteks yang kalian hadapi, kemudian tantangan-tantangan dan challenge pada masa itu juga akan berbeda dari masa senior-senior kalian ketika jadi guru gitu ya. Nah, kira-kira ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang educator atau seorang teacher ya. Apa aja itu? Oke, yang pertama adalah collaborate. Collaborate ini artinya apa sih? Artinya working together with our colleges. Jadi kita pastikan punya teacher, punya teman lah ya. Jadi sebagai seorang teacher, seorang educators, it should be better if you join the associations. Jadi kalau di Indonesia kita memiliki yang namanya MGMP ya, kemudian kalau di bahasa Inggris ada yang namanya TEFLIN, Teacher English as Foreign Language in Indonesia, atau untuk spesifik yang anak-anak ada PELTIN Primary English ELT gitu. Artinya apa? Dengan join Teacher Association, kemudian kita kolaborasi dengan teacher-teacher yang lain, maka kita bisa sharing informasi. Kemudian kita juga bisa berkolaborasi terkait dengan metode apa aja nih yang baru ngetrend sekarang ini. Selain itu juga kita juga bisa bertukar pemikiran, apa sih yang menjadi permasalahan di sekolah kita, apa yang menjadi permasalahan di lembaga-lembaga kita. Nah, dengan kita berkolaborasi, kita bisa menemukan perspektif yang lain gitu loh. Jadi atau sebuah interpretasi yang lain bahwa teaching itu seperti ini. Kok di sekolahan saya siswa-siswanya agak susah begini, apa ya best practice di sekolahmu seperti apa. Nah, ini adalah penting dari collaboration. Kemudian yang kedua adalah consult resources, alias keep in touch dengan teori ya. Jadi di dunia pendidikan pasti memiliki banyak sekali aliran-aliran pendidikan, ada konstruktivisme, ada behaviorism dan nativism, dan janganlah kita terjebak pada sebuah hal dikotomis yang konstruktivisme itu lebih baik daripada nativism, nativism itu lebih baik daripada behaviorism, karena kita menghargai innate things, sesuatu yang lahir dari dalam diri manusia. No, pelajarilah semua teori terkait dengan pendidikan, karena tidak semua teori itu appropriate applied in a particular stages of age. Jadi kalau kalian ingin mengimplementasi contohnya konstruktivisme pada anak-anak TK, mungkin bisa, tetapi learning outcomes-nya akan sedikit susah dicapai. Karena apa? Yang namanya anak-anak itu kan stage learning-nya masih imitating gitu. Jadi kita pakai behaviorism atau kita pakai nativism itu masih oke. Begitu juga pembelajaran orang dewasa. Kalau pembelajaran orang dewasa kita kasih behaviorism juga agak kurang pas ya. Masa orang adult learners which is punya experience dan punya system of belief yang sangat kuat, tetapi kita ajar dengan cara behaviorism yang sangat strictly, tidak memfasilitasi kritisisme dan evaluative skill. Jadi nah, ini pentingnya kita keep in touch with resources. Oke, yang ketiga adalah attend workshop and conference. Ini penting, kenapa? Kalau tadi collaboration itu kita secara informally kita doing some collaboration with our colleges as a teacher, as educator. Tetapi attending a workshop, kemudian attending a conference itu juga sangat penting bagi professional development kita. Pertama, kita akan mendapatkan sesuatu yang baru terkait dengan learning method, kemudian learning approaches atau current trend in education. Nah, itu juga pentingnya kita join workshop, kemudian conference dan sebagainya. Selain itu improve skill kita dalam mengajar, kita juga akan mengetahui ternyata teori itu ada kekurangannya toh.
Jadi tidak ada teori belajar yang secara mutlak betul-betul appropriate for students. Perbaikan-perbaikan pasti ada, dan perbaikan itu ada di mana? Ya ada di conference, ada di publikasi journal articles ya. Makanya untuk conference ini atau workshop ini bisa kita fasilitasi sebagai teacher supaya kita terus terupgrade. Kemudian yang keempat adalah keep a journal. Kalau tadi ada kolaborasi dengan teman-teman, kemudian keep in touch dengan resources, dan conference itu adalah kita kaitannya dengan orang lain dan komunitas. Nah, yang keempat ini adalah keep a journal atau keep journaling. Artinya apa? Kita melakukan evaluasi sendiri, melakukan kritik sendiri terhadap sebuah proses pembelajaran yang telah kita lakukan. Nah, apakah proses ini kita memiliki hambatan-hambatan, challenge, atau kenapa misalkan siswa kita atau murid kita tidak terlalu berhasil dalam pembelajaran? Apakah metodenya yang kurang, ataukah materi yang terlalu banyak, atau sebagainya? Nah, itu penting journaling. Jadi journaling ini adalah cara kita bagaimana kita mengevaluasi dan mengkritik atas proses pembelajaran yang telah kita lakukan sendiri. Bukan apa-apa, hanya untuk mengimprove our professional development as a teacher. Jadi guys, ada 4 ya untuk kita selalu keep going, karena professional development ini harus kita lakukan time by time, day by day, month by month, year by year. Yang pertama adalah kita conducting a collaboration. Yang pertama kolaborasi. Yang kedua adalah keep in touch with the resources ya, artinya artikel, jurnal, atau teori-teori. Yang ketiga adalah attend a workshop or conference that can improve our skill. Dan the last, keep journaling. So, dari keempat hal ini, mudah-mudahan bisa memberikan kita insight supaya menjadi guru atau educator yang lebih insightful dan menginspirasi anak didik kita. Terima kasih, itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.